Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 13, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-25. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-25. Begini firman Tuhan. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benjamin. 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang menarik dari lagu Malam Kudus. Menarik yang apa? Yang pertama, kalau Natalnya pun dirayakan di siang hari, pasti lagunya tetap Malam Kudus, walaupun dinyanyikan, dikumandangkan di siang hari. Lalu apa? Hal yang luar biasa yang kedua. Yang kedua tidak lain adalah ketika di dalam sebuah ibadah di gereja Batak atau berbahasa Batak, lalu dibuatlah lagu Malam Kudus dalam versi bahasa Indonesia, maka orang tua di perantauan akan mengatakan, gak enak aku rasa. Seperti gak dapat rasanya kalau tidak berbahasa daerah, kalau tidak berbahasa Batak. Jadi harus yang berbahasa Batak itu lebih meresap di dalam diriku. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat memberkati ketika teks ini dihadirkan di tengah-tengah kita. Kenapa? Tidak lain adalah ketika firman Tuhan ini diberitakan oleh Saulus bersama dengan teman-temannya, termasuk Barnabas, termasuk Yohanes, dan yang lainnya. Ketika mereka memasuki sinagoge di Siprus, mereka diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan Saulus melihat bahwa mereka adalah orang-orang Israel. Orang-orang berbahasa Israel. Makanya Paulus memakai situasi itu dengan memulai sebuah rangkaian lahirnya, hadirnya Yesus itu dari segala situasi yang dialami sendiri oleh bangsa Israel. Kita bisa melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 sebelum nats ini diceritakan. Sebelum nats ini diberitakan. Bagaimana Paulus mengungkit, bagaimana Paulus mengatakan sejarah, bahkan ketika keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, bagaimana tangan Tuhan yang kokoh, dan begitu luar biasanya penyertaan Tuhan, bla 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 bla, sampai kepada teks kita saat ini. Yang berakhir di dalam kalimat seperti apa yang kita baca tadi.
Kemudian mereka meminta seorang raja, ayat 21, dan Allah memberikan mereka Saul bin Kis dari suku Benjamin, 40 tahun lamanya. Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Artinya itu adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan mereka sebagai bangsa Israel, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan Paulus melihat hal itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Agar apa? Agar firman Tuhan itu tidak jauh dari kehidupan mereka. Agar mereka semakin diingatkan kembali. Bagaimana karya Tuhan yang telah dinyatakan sejak dari perjanjian lama hingga ketika firman Tuhan ini dituliskan. Saulus memang sangat piawai memberitakan firman Tuhan dan dia begitu luar biasa. Teknik di dalam penyampaian itu benarlah seperti apa yang dia katakan. Masuk ke kandang kambing mengembik, masuk ke kandang singa mengaumlah. Dan itu yang dilakukan oleh Saulus. Bertemu dengan orang Israel, dia mengungkit, mengungkapkan sejarah itu. Bagaimana Allah begitu luar biasa hadir. Bahkan di dalam perjanjian lama, di dalam sejarah mereka, sampai ketika firman Tuhan ini dituliskan. Lalu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikut yang bisa kita lihat tidak lain adalah kesempatan ini menjadi kekuatan bagi Saulus justru ketika pada saat itu kuasa Allah semakin dinyatakan. Bagaimana kuasa iblis itu dipatahkan di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 itu. Bagaimana Saulus mematahkan kuasa si iblis yang mau menghalanginya untuk memberitakan firman Tuhan itu. Tapi lagi-lagi firman Tuhan tidak akan bisa dihempang. Orang Kristen, orang percaya tidak akan bisa dihempang kecuali kalau orang-orang itu yang mengaku percaya kepada Kristus Yesus lalu pergi meninggalkan Yesus itu di dalam kehidupannya. Maka saudaraku, lebih lanjut khotbah Paulus ini mengatakan di tengah-tengah kehidupan kita bagaimana Yesus itu lahir dan hadir dari keturunan Daud. Itu sebabnya dikatakan ayat yang ke-23, dan dari keturunannya lah. Sekali lagi, dan dari keturunannya lah. Paulus mungkin di satu sisi ingin mengatakan bahwa Daud itu adalah kalian. Daud itu adalah bangsamu. Daud itu tidak asing bagimu. Kepada pendengarnya pada saat itu. Lalu hal yang berikut yang mau ditegaskan oleh Paulus dengan mengangkat kata itu, kalimat itu tidak lain ingin mengatakan bahwa benar-benarlah Yesus itu dari keturunan Daud. Artinya apa? Nubuat yang dinyatakan di dalam perjanjian lama itu terjadi dan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ayat 23 itu menjadi kekuatan yang luar biasa ketika Paulus semakin menegaskan bahwa yang lahir itu, yang hadir itu adalah juru selamat, bahkan disebut dengan luar biasa, yaitu Yesus. Kita tahu bahwa hal ini tidaklah asing bagi mereka, bagi bangsa Israel, bagi orang-orang sebagai pendengar dari kebenaran firman Tuhan ini. Nubuatan ini tidak asing bagi mereka. Walaupun itu menjadi penantian bagi mereka. Bahkan ketika firman Tuhan ini dituliskan, bahkan ketika firman Tuhan ini dinyatakan, nubuatan itu menjadi kerinduan bagi setiap mereka. Itu sebabnya maka Paulus mengatakan, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus. Sebuah penegasan dan sebuah kepastian di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi kekuatan seperti apa yang dikatakan oleh tema kita pada saat ini. Telah lahir Raja Damai, yakni Yesus Tuhan dari keturunan Daud. Bahkan lebih jauh, Paulus lebih lagi mengatakan bahwa menjelang kedatangannya, Tuhan menghadirkan Yohanes yang berseru-seru di padang gurun itu menyerukan sebuah pertobatan dan memberi mereka dibaptis. Sebab apa? Sebab Paulus mau mereka juga ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini kembali bertobat
kembali meninggalkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa mereka, dan memberikan hatinya dan memberikan dirinya menyambut, menantikan, dan hadirnya Yesus itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu perlu dipertegas oleh seorang Paulus di tengah-tengah umat Tuhan di sinagoge pada saat itu. Sebab apa? Itu menjadi kekuatan untuk lebih lagi menguatkan kita sebagai pribadi penerima karya keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Bahkan lebih dalam lagi, Paulus lebih menegaskan bagaimana bahkan Yohanes itu pribadi yang mereka kenal, pribadi yang begitu lekat dalam diri mereka. Dikatakan oleh Paulus, bahkan Yohanes sendiri pun ada sebuah pengakuan. Bahkan Yohanes sendiri pun mengakui akan kehadiran, akan kelahiran, akan kedatangan Yesus itu di tengah-tengah kehidupan bangsa itu ketika itu. Itu sebabnya Yohanes mengatakan, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Bahkan membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Artinya kalau begitu luar biasanya apresiasi mereka, kalau begitu luar biasanya pengenalan mereka akan Yohanes, Paulus mengatakan bahwa Yohanes sendiri pun mengakui Yesus itu menjadi juru selamat, bahwa Yesus itu lebih jauh, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Maka saudaraku, firman Tuhan ingin menyapa kita dengan mengatakan bahwa benarlah Yesus itu hadir dan menjadi juru selamat bukan hanya bagi orang Israel, tapi juga bagi setiap pribadi yang mengimani Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Lalu apa refleksi yang bisa kita petik dalam kebenaran firman Tuhan ini? Tema kita mengatakan Tuhan Raja Damai itu telah lahir. Maka biarlah setiap kita membuka hati kita, membuka diri kita akan kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kalaupun saat ini kita bukan menantikan Yesus sebagai seorang bayi, tapi menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, biarlah kedamaiannya menguasai setiap hati kita. Yang kedua, setiap kita menginginkan kedamaian. Tapi ingatlah, kedamaian itu bukan hanya mimpi. Kedamaian itu bukan hanya angan-angan. Tapi kedamaian itu adalah eksekusi. Artinya apa? Kedamaian itu adalah tindakan. Maka setiap kita haruslah menghadirkan kedamaian itu di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu yang ketiga, beranjak berkisah dari bagaimana pelayanan Paulus yang luar biasa itu, bahkan menghadapi tantangan dari iblis, tantangan dari orang yang menguasai sihir itu, tetaplah fokus melayani Tuhan. Penyertaan Tuhan ketika dia menyuruhmu, dia pasti akan memberkatimu dan memberi kekuatan untukmu. Maka jangan pernah takut dengan tantangan dan pergumulan. Sebab Raja Damai itu, Yesus itu akan selalu beri kekuatan di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Sehingga setiap kami juga dimampukan untuk menerima dan memiliki kekuatan kedatangan Yesus kedua kali menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Menyahkanlah virus-virus ini. Amin.